Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 302, Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Amin. Mari Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-35 sampai dengan yang ke-44. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop hubungan antara Yesus dan Daud. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali masuk dalam renungan harian kita, dan tema firman Tuhan hari ini akan saya bagikan bagi kita semua, yaitu ketulusan hati dalam memberi. Sekali lagi, ketulusan hati dalam memberi. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat renungan kita hari ini yang terambil dari Injil Markus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-35 sampai dengan yang ke-44. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari ayat yang ke-41 sampai dengan yang ke-44. Yang mana di sini kita akan melihat bagaimana suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Dan ketika Yesus memperhatikan itu, mata Yesus tertuju kepada seorang janda miskin yang memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit.
Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau saya memperhatikan mengenai satu peser ini, tentang harga peser, kalau tadi kita membaca dikatakan bahwa ini seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam tempat persembahan atau peti persembahan yang biasa orang-orang boleh mengumpulkan persembahannya, boleh dipakai untuk bait suci memuliakan nama Tuhan Allah. Kalau saya melihat Bapak Ibu pada zaman itu, 1 dinar itu berjumlah 128 peser, dan satu upah 1 hari orang bekerja minimal itu 50.000, maka 1 peser sama dengan 400 rupiah. Jadi Bapak terkasih, kalau kita melihat janda itu memberikan 2 peser, yang berarti 2 peser berjumlah 800 rupiah. Jumlah yang sangat sedikit pada zaman ini. Tidak sampai seharga 1.000 rupiah, hanya 800 rupiah. Bapak Ibu terkasih, ada hal unik yang boleh kita lihat dalam perenungan hari ini. Ketika Yesus melihat seorang janda miskin memberikan persembahan, yaitu 1 duit atau 2 peser, dan adalah suatu harga mata uang paling kecil pada zaman itu, dan dia memberikan 2 peser untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan ketika Yesus melihat itu, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Dikatakan ayat ke-43, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Saya membayangkan ketika Yesus memanggil murid-muridnya dan memberikan penjelasan tentang bagaimana seorang janda miskin yang memberikan 2 peser untuk mempersembahkan kepada Tuhan, dan Yesus berkata bahwa dia telah memberi lebih banyak daripada semua orang yang telah memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Mungkin mereka berkata, tidak masuk akal. Dia hanya memberi 2 peser, atau dalam mata uang saat ini dalam rupiah hanya 800 rupiah. Namun ada orang yang memberi sampai berjuta-juta, tetapi Tuhan mengapa berkata bahwa dia memberi lebih banyak, yaitu seorang janda miskin tersebut. Namun di ayat ke-44 kita akan menerima jawaban yang luar biasa. Yesus berkata, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Sekalipun orang kaya memberikan yang banyak, tapi bukan berarti dia kekurangan. Namun seorang janda memberi apa yang ia miliki, semua yang ia miliki diberikan kepada Tuhan. Sekalipun kalau kita melihat dari jumlah yang diberikan, mungkin orang kaya memberi lebih banyak daripada seorang janda, tetapi secara nilai rohani yang ia berikan, dia memiliki kerelaan hati untuk memberi kepada Tuhan dari kekurangannya. Namun orang lain memberi banyak, memberi dari kelimpahannya, bukan dari kekurangannya. Kita melihat ada ketulusan hati yang dalam dari seorang janda yang miskin. Dia tidak memikirkan hari esoknya, karena dia percaya bahwa Allah memelihara kehidupannya. Dan inilah yang mau kita renungkan hari ini. Ketika kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan ketulusan hati. Bukan karena kelebihan yang kita miliki, bukan karena kelimpahan yang kita miliki, namun memberi dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan, sekalipun kita dalam kekurangan. Bapak Ibu saudara terkasih, kita orang percaya telah melihat dan menikmati akan kuasa Allah dalam hidup kita. Hal yang tidak mungkin, hal yang mustahil akan dapat dilakukan
oleh Yesus dalam hidup kita. Dan firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita berserah penuh kepada Allah. Sekalipun kesulitan ada dalam hidup kita, mari kita memberi yang terbaik kepada Tuhan dari hidup kita, dari apa yang kita miliki, dengan ketulusan hati di dalam memberi. Bukan karena paksaan, bukan karena kelebihan, bukan karena kelimpahan, namun dari kekurangan pun hati kita harus tergerak dengan penuh ketulusan memberi kepada Allah. Dimulai dari waktu kita, bukan karena nilai yang kecil, tapi bagi Tuhan akan melihat ketulusan hati kita. Seberapapun yang kita miliki, kita berikan kepada Tuhan. Itulah persembahan yang lebih banyak daripada orang yang memberi dengan jumlah yang banyak, namun dari kelimpahannya. Mari Bapak Ibu, jangan pernah bersungguh-sungguh untuk memberi kepada Tuhan. Berilah apa yang kita miliki, maka Tuhan Allah akan melipat gandakannya dalam hidup kita sesuai dengan kehendaknya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita, mari miliki ketulusan hati dalam memberi, sehingga kita tidak akan berpikir bahwa kita sedang kekurangan, karena kita percaya Allah mencukupkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur kepada firman Tuhan yang mengajarkan kami memiliki ketulusan hati untuk memberi kepada Tuhan Allah. Karena kami percaya Allah tidak akan membiarkan kami berkekurangan, tapi Tuhan Allah akan mencukupkan segala kebutuhan yang boleh kami perlukan sesuai dengan kehendak Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk renungan hari ini. Ajar kami senantiasa terus bersyukur, berpengharapan kepada Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, dalam Tuhan kami berdoa dan menutup renungan hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.